Shalom jemaat Tuhan, senang sekali kami bisa berjumpa dengan saudara. Dan saya ucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kapanpun saudara melihat tayangan ini, kami tetap percaya Tuhan sanggup bekerja dalam kehidupan saudara. Tuhan sanggup menjamah saudara. Mari kita siapkan hati kita untuk kita masuk dalam pujian penyembahan. Saudara tetap ikuti, nikmati setiap hadirat Tuhan. Karena kami percaya Tuhan tidak pernah terbatas oleh apapun untuk menjamah dan memberkati setiap saudara. Mari kita siapkan hati kita. Kita hampiri Tuhan terlebih dahulu, kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat saat-saat yang indah ini. Kami boleh datang menghampiri Engkau. Engkau Tuhan yang sangat senang ketika anak-anak-Mu menghampiri Engkau Tuhan. Dan Engkau sudah menyiapkan semua berkat yang terbaik buat setiap kami yang datang kepadamu dengan hati yang tulus, dengan hati yang sungguh-sungguh. Dan biarlah hati yang seperti itu yang Kau dapati pada setiap kami saat ini Tuhan. Tuhan, kami serahkan waktu-waktu ke depan ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah kami sungguh menikmati hadirat-Mu yang memberikan kekuatan, yang memberikan pengharapan, yang memberikan segala perkara yang baik dalam kehidupan kami. Urapi kami semua hamba-hamba-Mu yang melayani, sehingga setiap kami pun bersama dengan seluruh mereka yang mendengar, kami sama-sama diberkati dalam hadirat-Mu. Kami bersyukur, segala pujian kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk
kau pikirkan tentangku tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah, oh sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku tak terselami bagiku. Oh, 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 sungguh indah, oh, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam Tuhan. Oh, 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 sungguh indah yang kau pikirkan tentangku tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah. Sekali lagi katakan, sungguh besar Tuhan. Oh, setiap pengorbananmu bagi kami terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah, oh, sungguh indah, sungguh indah. Oh, Yesus Tuhan. Oh, 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 sungguh indah Engkau Tuhan. Oh, 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 haleluya. Oh, sungguh indah Engkau Tuhan. Oh, Yesus, Yesus, terima kasih Tuhan. Oh, segala yang terbaik Kau beri buat kami Tuhan. Segala yang indah yang Kau pikirkan buat setiap kami Tuhan. Begitu besar cinta-Mu, begitu besar kasih-Mu Tuhan. Oh, Yesus. Oh, oh, oh. Ira la 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 maya syana na 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 la la mara mala 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 maya
Haleluya. Haleluya. Inagara lama 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 ya syandara lama 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 ya syandara. Semua yang baik datangnya dari Tuhan. Semua yang baik itu yang Kau sediakan buat setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Bahwa kami mengenal-Mu lebih dalam lagi Tuhan. Bahwa kami mengenal Engkau lebih lagi. Sehingga tidak ada sedikit pun ruang untuk ketakutan kami. Tapi dalam hati kami senantiasa ada percaya, ada iman yang kuat kepadamu Tuhan. Karena kami mengenal-Mu Tuhan. Naralama yasyandara lama 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 lama. Inarala bala 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 maya syandara. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku tersanjung. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku terkagum. Karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah. Sekali lagi katakan, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan
lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Oh, ku ada untuk menyembahmu. Penyembah-penyembahmu Tuhan, kami menyembahmu di dalam roh dan kebenaran. Oh, Jesus. Segala nama, nama yang berkuasa, Yesus namanya. Oh, nama yang hebat, nama yang indah, nama yang berkuasa di bumi di surga. Oh Yesus, kami mau mengenalmu lebih lagi Tuhan. Oh, haleluya. Bahwa kami mengenalmu lebih lagi Tuhan, bahwa kami percaya kepadamu lebih lagi. Tidak ada keraguan di hati kami kepadamu Tuhan. Hanya percaya saja, hanya percaya saja. Kami percaya Tuhan.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari bawa kami lebih lagi Tuhan, mengenal-Mu lebih dalam lagi, lebih luas lagi Tuhan. Sehingga tidak ada lagi kekhawatiran, tidak ada lagi ketakutan yang berdiam di hati kami. Yang ada adalah iman, yang ada adalah pengharapan, yang ada adalah kekuatan, yang ada adalah kasih, yang ada adalah ketertiban. Oh, semuanya itu yang ada di hati kami Tuhan. Karena pengenalan kami akan Engkau lebih dan lebih lagi. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari sampaikan isi hati-Mu buat kami lebih lagi. Berbicaralah. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami. Tuhan, kami tetap percaya setiap kata, setiap benih firman yang jatuh di tanah hati setiap kami yang mendengarnya tidak akan pernah kembali sia-sia. Tapi firman itu akan bekerja terus dalam kehidupan kami, mendatangkan kebaikan buat setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Oh, terima kasih. Firman itu yang akan mencipta, firman itu yang akan mengubah kami, firman itu yang akan memerdekakan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih. Berbicaralah Bapa, berbicaralah Tuhan. Roh Kudus, Engkau punya tempat seluas-luasnya dalam hati setiap kami. Kami bersyukur dalam nama Yesus. Amin. Berada, tetaplah percaya, tetaplah kuat di dalam iman. Karena Tuhan kita tidak pernah berubah, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Hari ini saya akan bicara tentang iman yang menyelamatkan. Mari kita sama-sama kita buka firman Tuhan di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Firman berkata bergembiralah. Saya rindu bahwa dimanapun saudara saat ini ada, saudara tetap bersuka cita. Saudara boleh melihat kiri kanan, mungkin di situ ada suami saudara, ada istri saudara, ada anak-anak, ada orang tua. Tetaplah katakan, ayo bergembira, apapun yang terjadi tetap bergembira. Karena itu adalah firman Tuhan. Kalau firman Tuhan berkata bergembiralah akan hal ini, sekalipun sekarang ini kondisi tidak baik, sekalipun sepertinya keadaan tidak ada pengharapan, tapi firman berkata tetap bergembira dalam segala duka cita di dalam pencobaan yang Tuhan izinkan. Tapi saya tahu bahwa hari-hari ini bukan sebuah pencobaan. Ini adalah ujian iman buat saudara dan saya sebagai orang-orang percaya. Kalau kita semua masalah tidak ada, kita tidak mengalami tekanan, kita tidak mengalami sesuatu yang seakan-akan satu keadaan yang mengerikan, maka kita tidak pernah tahu bahwa kita ini sebenarnya mengenal Tuhan kita dengan benar atau tidak. Karena setiap orang punya berbagai-bagai pemikiran tentang Allah, berbagai-bagai pemikiran tentang apa yang Tuhan bisa kerjakan, apa yang Tuhan mau kerjakan. Tapi saya mau katakan buat saudara saat ini bahwa perintah Tuhan yang pertama adalah bergembiralah. Hari ini saya hanya ingin bahwa saudara tetaplah bersuka cita. Jangan sampai keadaan membuat sukacita itu hilang. Karena apa saudara? Karena iman saudara dan iman saya itu akan menyelamatkan keadaan hidup kita. Yang disebut selamat itu bukan hanya bicara nanti kalau Tuhan datang kita mati kita masuk surga. Enggak begitu saudara. Tetapi selamat. Saudara pernah nggak sih kadang-kadang kalau ada tamu yang datang ke rumah, mungkin kita bilang begini, keselamatan menyertai engkau. Ada orang tua juga berdoa untuk anak-anaknya, biarlah engkau tetap selamat. Nah, ada kata selamat, artinya berbahagialah, diberkatilah engkau, kemanapun engkau pergi penyertaan Tuhan ada padamu. Katakan amin. Nah saudara, saya percaya bahwa kita semua hari-hari ini bukan hanya di satu kota, di satu negara, tapi seluruh negara mengalami satu kondisi yang tertekan saudara.
tetapi engkau dan saya adalah orang-orang pilihan Tuhan. Engkau dan saya adalah orang-orang yang ditetapkan untuk bangkit dan menjadi terang. Dimanapun engkau dan saya ada, asal bersama dengan Yesus, maka cahaya terang itu akan menerangi sekeliling kita. Katakan amin. Mari saudara, saya lanjutkan firman ini di ayat yang ke-7. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Saudara, seorang tokoh namanya Jack Ma, saudara, dia berkata, jangan lagi hari-hari ini berpikir bagaimana untuk menjadi kaya, jangan lagi berpikir bagaimana memperbesar perusahaan atau menjadi seseorang yang terkenal. Tetapi kalau pandemi ini nanti lewat, kondisi ini lewat, kita masih bernafas, kita masih hidup, masih diberi kesempatan untuk berkarya, itu sudah luar biasa. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama mengubah cara berpikir kita bangkitkan kembali iman, bagaimana Tuhan itu sedang mengajarkan sesuatu yang berbeda di hari-hari ini atas kehidupan saudara dan saya. Saya mau bawa satu contoh di dalam Alkitab, dia seorang wanita yang namanya adalah Rahab. Mari saudara bersama-sama dengan saya buka Alkitab saudara, Yosua 2 ayat yang ke-6 saudara. Nah, di sini ada seorang perempuan yang namanya Rahab saudara. Tapi sebelum kita ke ayat ini, mari saudara kita buka dalam Ibrani 11 ayat 31. Ayat yang tadi saudara keep, saudara nanti kita akan bacakan di sana. Mari kita lihat Ibrani 11 ayat 31. Karena iman, maka Rahab perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka, karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Saudara perhatikan, ada seorang wanita di dalam Alkitab, dia adalah Rahab saudara, dan dia bukan wanita yang baik-baik, dia bukan wanita yang terkenal, dia bukan wanita yang melakukan perkara-perkara yang hebat, dia tidak punya kedudukan yang bisa dipuji saudara. Tetapi Alkitab mencatat Rahab adalah perempuan sundal. Berarti Rahab ini perempuan nakal, perempuan yang tidak baik. Dengan bahasa tanda petiknya, dia bukan siapa-siapa, hanya perempuan biasa dengan satu pekerjaan yang disebut aib saudara. Tetapi Alkitab mencatat nama perempuan ini di kitab Ibrani saudara. Ibrani 11 itu berbicara tentang seluruhnya adalah tokoh-tokoh iman saudara. Dan ternyata Rahab ada di sana, seorang perempuan sundal, dan Alkitab mencatat tidak turut dibinasakan bersama-sama dengan orang durhaka. Padahal kalau kita perhatikan baik-baik, perempuan sundal berarti pekerjaannya udah gak bagus saudara. Dan pastilah dia juga disebut orang durhaka, tidak layak untuk diselamatkan, tidak layak untuk ditolong, tidak layak untuk menerima yang baik dari Tuhan. Tetapi nama Rahab tercatat di dalam kitab Ibrani saudara, dan dia disebut salah satu orang beriman. Apa yang dia kerjakan? Coba kita perhatikan baik-baik saudara. Sepertinya kalau kita berkata dia orang beriman, dia orang beriman, berarti orang itu pasti pelayanan gitu ya. Orang itu pasti khotbah, mungkin seperti saya hari ini. Nah, mungkin juga beberapa mereka WL, singer, mungkin mereka juga konglomerat, mereka diberkati dengan ekonomi yang luar biasa, keadaan mereka baik-baik saja. Orang-orang ini akan disebut orang beriman. Tetapi kita belajar dari Rahab bahwa tidak ada sesuatu yang baik, yang hebat yang dia kerjakan saudara. Dia hanya menyambut para pengintai. Nah saudara, pengintai-pengintai ini adalah utusan yang diutus oleh Joshua untuk mengintai Yeriko saudara, untuk masuk ke kota Ai ini saudara, ke kota Yeriko di mana bangsa Ai ada di sana. Dan apa yang terjadi? Mari kita perhatikan, kembali kita buka di dalam Yosua 2 ayat yang ke-6 saudara. Kita terus belajar dan terus belajar supaya ketika mungkin hari ini kita semua sedang manis-manis berada di rumah, jangan lewatkan waktu untuk tetap baca Alkitab, tetap dengar firman.
tetap saudara ikutin mungkin online di YouTube, streaming live saudara, atau saudara kumpul dengan keluarga, suami, istri, orang tua, anak. Ayo mesbah keluarga, ini waktunya merendahkan diri di hadapan Tuhan, cari wajah Tuhan, berbalik dari jalan kita yang jahat. Iman semakin dibangkitkan, firman berjanji Tuhan akan memulihkan negeri kita, Tuhan akan memulihkan keadaan kita, Tuhan akan memulihkan bahkan jauh lebih dahsyat dari apa yang bisa kita pikirkan. Katakan amin. Oke saudara, kita lihat dalam Yosua 2 ayat yang ke-6 saudara. Tetapi perempuan itu telah menyuruh keduanya naik ke soto rumah dan menyembunyikan mereka di bawah timbunan batang rami yang ditebarkan di atas sotoh itu. Siapa kedua orang itu? Para pengintai yang diutus oleh Yosua saudara. Dan dia masuk ke sebuah rumah yang dihuni oleh seorang perempuan yang namanya Rahab saudara. Dan Rahab menyembunyikan mereka. Apa sebabnya Rahab menyembunyikan mereka? Nah, disinilah kita belajar tentang iman yang sedikit berbeda dari apa yang bisa kita pikirkan. Terkadang kita berkata, kalau saya punya iman, saya akan diberkati kaya raya. Saya punya iman, maka saya tidak akan terserang sakit penyakit. Hati-hati saudara, tetap ikutin aturan pemerintah. Kalau disuruh di rumah ya di rumah saja. Kalau saudara harus bekerja lewat rumah ya tetaplah bekerja. Karena iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Saudara mungkin tidak boleh kumpul-kumpul dengan orang-orang di sekeliling saudara. Tidak boleh rame-rame di luar sana. Ikuti aturan pemerintah. Apapun saudara, karena yang namanya tubuh ini tetap adalah daging saudara. Bisa juga kena virus. Jangan sampai kita ini mendengar khotbah-khotbah yang menyesatkan, yang berkata bahwa virus tidak mempan atas kehidupan orang benar. Tapi kalau orang benarnya ceroboh saudara, tetap virusnya mempan loh saudara. Amin saudara. Jadi ayo kita berhati-hati dengan hidup kita, tetap taati peraturan pemerintah. Karena firman juga berkata, aturan pemerintah itu adalah aturan Tuhan. Karena pemerintah yang pilih itu adalah Tuhan. Setuju ya? Oke saudara, kita lihat di ayat yang ke-7. Maka pergilah orang-orang itu mengejar mereka ke arah sungai Yordan. Siapa orang-orang itu? Ini orang-orang Yeriko saudara. Mengejar para pengintai ke arah sungai Yordan. Karena ditunjuk oleh Rahab, kesanalah mereka pergi. Padahal mereka disembunyikan. Sepertinya Rahab berbuat sesuatu yang tidak baik. Sepertinya dia melakukan sebuah kebohongan. Tetapi di mata Tuhan ini adalah sebuah kebenaran. Kenapa saudara? Mari kita lanjutkan. Dia berlari ke sungai Yordan, ke tempat-tempat penyeberangan, dan ditutuplah pintu gerbang. Segera sesudah pengejar-pengejar itu keluar. Tetapi sebelum kedua orang itu tidur, naiklah perempuan itu mendapatkan mereka di atas sotoh. Perempuan ini naik ke atas sotoh loteng, di mana para pengintai ini disembunyikan saudara. Padahal kalau kita tahu dia perempuan sundal. Kalau kita bernegatif thinking, kita akan bilang ini perempuan mau ngapain di sana. Tapi sebenarnya perempuan ini ingin menyatakan diri kepada mereka. Kenapa kalian saya sembunyikan? Saya punya alasan. Artinya apapun yang kita lakukan selalu punya alasan. Tapi saya berharap segala sesuatu yang kita kerjakan, hendaklah kita kerjakan karena kita percaya Tuhan menyertai kita. Amin. Apapun yang dikerjakan dengan iman dianggap sebuah kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan hidup kita. Apapun yang dikerjakan bersama dengan Yesus akan menghasilkan perkara-perkara besar dan perkara-perkara yang dahsyat. Oleh sebab itu jangan takut saudara. Kalau kita bicara tentang masalah, 5 bulan yang lalu kita juga tetap ada masalah. Setahun yang lalu kita juga punya masalah. 10 tahun yang lalu juga ada masalah. 15 tahun yang lalu kita juga menghadapi masalah. Beberapa orang berkata ini masalah yang sangat gawat. Kira-kira kapan berhentinya ini pandemi COVID ya. Tapi saya mau katakan buat saudara, 15 tahun yang lalu saya juga ngalamin keadaan yang lebih mengerikan dari ini. Yang namanya kematian sudah di depan mata saudara. Bicara tentang ekonomi, keuangan, saat itu keuangan juga nol saudara. Dibandingkan dengan hari ini minimal saudara ada sesuatu yang bisa dikerjakan. Pada saat 15 tahun yang lalu saya ibu rumah tangga biasa, tidak bisa mengerjakan apa-apa. Kerjaan saya cuma berdoa, menangis, berharap dan percaya saudara. Toh keadaan itu lewat dan saya percaya
tidak ada masalah yang tidak selesai. Tidak ada yang namanya keadaan yang terberat tidak akan berhenti, saudara. Penyakit pes sudah pernah ada, penyakit malaria sudah pernah ada, 1 tahun 2 tahun toh juga berhenti. Perang dunia pertama juga sudah pernah ada, perang dunia kedua juga sudah pernah ada, toh semuanya juga berhenti. Aman tentram, saudara. Jadi hari-hari ini kita tidak perlu tahu dari mana toh COVID ini muncul, kita tidak perlu cari alasannya kenapa ini bisa terjadi, siapa yang menyebabkannya. Yang terpenting kita belajar percaya. Segala keadaan diizinkan Tuhan terjadi untuk membuat saudara dan saya semakin mengenal Allah kita yang hidup. Amin. Oke, saudara, saya lanjutkan di ayat yang ke-8. Tetapi sebelum kedua orang itu tidur, naiklah perempuan itu mendapatkan mereka di atas sotoh dan berkata kepada orang-orang itu, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu, dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami, dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Ini yang ngomong Rahab, saudara. Dia adalah orang Yeriko. Dan dia bisa berkata ini kepada para pengintai, yaitu orang-orang Yahudi, orang-orang Israel, saudara. Dia berkata sesuatu tentang Allah mereka. Percayalah saudara, pada saat itu Rahab tidak pernah melihat Allahnya orang Israel. Dia tidak pernah mengalami hal-hal yang besar bersama dengan Allah Yahweh, saudara. Tapi dia bisa berkata kepada para pengintai bahwa aku ini tahu. Artinya apa? Di dalam Rahab didapatkan iman, saudara. Kenapa dia bisa memiliki iman yang begitu dahsyat dalam pengenalan akan Tuhan? Karena dia mendengar. Mungkin dia tidak mengalami, tapi dia mendengar. Dan hari-hari ini banyak orang yang tidak punya telinga yang benar, saudara. Tidak punya telinga yang baik. Kita sering ingin mendengar berita-berita yang kosong. Dan kita mendengar berita-berita yang menakutkan. Tapi saya mau katakan buat saudara, mulai tanggalkan, mulai tinggalkan. Karena kita tidak bisa membuat pikiran kita selalu dipenuhi dengan hal-hal yang disebut kebodohan. Kita nggak bisa juga mengizinkan segala sesuatu yang menakutkan masuk dalam pikiran kita. Dan saya mau anjurkan buat saudara, di saat-saat seperti ini banyaklah merenung firman, banyaklah bersyukur, banyaklah bersuka cita. Ambil waktu di dalam keluarga untuk menyatukan kembali kasih yang pernah hilang, kasih yang terputus. Mungkin saudara dan saya ini terlalu sibuk bekerja pelayanan, saudara. Mari hari-hari ini terus belajar dan terus belajar dan terus belajar untuk mengenal siapa Allah yang sesungguhnya. Mengenali kuasanya, mengenali kasih setianya, saudara. Seperti Rahab, dan kembali merenung, ingat kebaikan Tuhan kemarin, minggu lalu, bulan lalu. Kalau sampai hari ini saudara dan saya masih bisa bernafas, saudara dan saya masih bisa menikmati makanan yang enak. Yang mungkin beberapa bilang tahu tempe tok moso enak, yang penting saudara masih bisa makan. Amin, saudara. Banyak di luar sana yang mereka kelaparan, masuk dalam berita-berita 2 hari nggak makan, 2 hari nggak minum. Mereka harus ambil yang namanya makanan di sampah-sampah, dan mereka sudah tidak takut lagi yang namanya COVID. Yang penting mereka hidup, mereka bisa makan. Tetapi bersyukurlah kalau saudara dan saya sampai hari ini masih dijaga dan dipelihara Tuhan. Amin. Oke, ayat yang ke-9. Dan berkatalah kepada orang-orang itu, dia ingin mereka ngerti kenapa saya selamatkan kamu, kenapa saya nekat nyembunyiin kamu, padahal kalau saya menyembunyikan kalian. Ini saya bicara dari versinya Rahab, begitu ya. Kalau saya menyembunyikan kalian, saya ini kan orang Yeriko. Kalau prajurit-prajurit itu menemukan saya dan menyelamatkan kalian, saya dan seisi rumahku ini akan dibinasakan. Tetapi karena aku percaya, nah saudara ayo sama-sama dengan saya katakan, karena aku percaya. Karena aku percaya Allahnya orang Israel adalah Allah yang hidup. Allah saudara dan saya adalah Allah yang hidup, katakan amin. Nah, firman berkata, aku tahu, Rahab tahu. Masa saudara dan saya tidak tahu? Oke, saudara coba renungkan. Kalau hari-hari saudara ngomel, hari-hari saudara berkata, kenapa begini, kenapa begitu, stop saudara. Rahab perempuan sundal yang sama sekali tidak pernah mengalami Tuhan dalam hidupnya, dia bisa berkata, aku tahu bahwa Tuhannya siapa? Tuhannya orang Israel telah memberikan negeri ini kepada kamu, dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami, dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Dia berkata, negeriku ini sudah diberikan Tuhan kepadamu. Padahal pada saat itu belum perang, saudara. Yeriko belum runtuh, saudara. Tetapi dia mempercayai bahwa kami tidak akan mampu melawan engkau. Dan percayalah saudara, tidak ada satupun masalah
yang punya kekuatan menghancurkan saudara dan saya sepanjang engkau dan saya berlindung dalam hadirat Tuhan. Sepanjang engkau dan saya tetap mempercaya bahwa hari depan kita adalah hari depan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Langkah-langkah kaki orang benar sudah ditetapkan oleh Tuhan. Dan satu kali orang benar itu jatuh tidak akan sampai tergeletak, tapi tangan kuasa Tuhan akan selalu menopangnya. Amin saudara. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Teberau di depan kamu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir, dan apa yang kamu lakukan kepada kedua orang raja Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og yang telah kamu tumpas. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu, sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit, di atas dan di bumi, di bawah. Selalu saudara perhatikan di ayat yang ke-10, ayat yang ke-11, Rahab berkata, kami mendengar. Saya yakin bahwa saudara bukan hanya mendengar, saya juga bukan hanya mendengar firman, tapi saudara dan saya sudah alami Tuhan. Berarti seharusnya engkau dan saya punya iman yang jauh lebih hebat daripada Rahab. Kalau Rahab saja tidak gentar untuk mengambil satu resiko menyelamatkan yang namanya para pengintai, kenapa saudara dan saya takut hari-hari ini? Jangan takut saudara, karena Tuhan menyertai engkau dan saya sampai kesudahan zaman. Tidak akan pernah dibiarkan, tidak akan pernah ditinggalkan. Bahkan ketika Yesus mati bangkit pada hari ketiga saudara, ya, dia naik ke surga pada hari yang ke-40 saudara. Kemudian dia melepaskan, dia berkata, aku akan memberikan kepadamu seorang penolong, yaitu Roh Kudus. Dan Roh Kudus tetap ada bersama dengan engkau dan saya. Dia menolong kita, dia menolong saudara, dia menolong saya. Oleh sebab itu segala ketakutan di dalam dirimu dibuang saudara. Ingat baik-baik, kalau Rahab berkata, kami mendengar bagaimana Tuhan mengeringkan air laut. Coba ingat-ingat saudara, 5 tahun yang lalu bagaimana Tuhan menolongmu, 10 tahun yang lalu bagaimana Tuhan menolong saudara, kemarin bagaimana Tuhan menolong saudara, hari ini pun, besok pun, sampai kapanpun, pertolongan Tuhan tidak akan pernah berhenti atas hidup saudara dan saya. Katakan amin saudara. Saya selesaikan saudara. Ayat yang ke-11. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu. Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit, di atas, di bumi dan di bawah. Orang-orang ini berkata, saya gemetar. Rahab berkata, wargaku, ya kan, gemetar menghadapi kamu. Mestinya saudara, kalau kita ambil di dalam sikap kerohanian yang benar, tidak ada satupun masalah yang sebenarnya bertahan berdiri di hadapan saudara dan saya. Kadang kau dan saya adalah anak raja, kau dan saya adalah milik kepunyaan Tuhan, kau dan saya adalah kesayangan Bapa. Satu kebanggaan menjadi anak raja saudara. Anak raja punya fasilitas yang khusus. Apapun milik bapaknya, itu milikmu dan milik saya. Katakan amin. Menjadi kepunyaan Tuhan artinya apapun yang kita perlukan, kita butuhkan, Bapa kita sebagai pemilik menyediakan semuanya tepat pada waktunya. Nah hari-hari ini saudara, tetaplah bergembira, karena pencobaan itu membuat kita supaya tahan uji saudara. Kita ini sedang diuji imannya. Kita diuji imannya saudara. Jujur saya mau katakan, rasa takut itu bisa datang kapan saja, tapi jangan sampai ketakutan. Dan ketika Rahab melakukan ini saudara, ternyata Rahab hanya minta satu saudara. Dia bukan hanya menyatakan bahwa saya kenal Allahmu, saya kenal Tuhanmu, tapi dia minta keselamatan. Ayolah saudara, bersyukur dengan kasih karunia keselamatan yang Tuhan sudah beri buat saudara dan saya. Jangan sampai itu menjadi urutan yang terakhir, materi urutan yang pertama. Tetapi keselamatan itu adalah yang utama sebagai kasih karunia terbesar, karena Yesus sudah mengorbankan dirinya di atas kayu salib untuk engkau, untuk saya, orang percaya. Supaya apa? Nanti ketika dia datang untuk kedua kalinya, engkau dan saya didapatkan tetap setia, tidak binasa, tetapi memperoleh kehidupan yang kekal. Nah hari-hari ini juga ada banyak sekali perkataan, nanti Tuhan mau datanglah, ini kondisi di mana segala sesuatunya akan selesai, sehingga mendatangkan banyak rasa takut saudara. Tapi saya katakan jangan takut, kapanpun Tuhan datang, yang penting saudara dan saya dekat melekat dengan dia. It's okay saudara. Apapun yang terjadi sekeliling kita, bumi boleh bergoncang saudara, asal engkau tinggal tetap di dalam firman, tinggal di dalam Tuhan, maka engkau dan saya juga tidak akan tergoncangkan, karena firman itu tidak akan tergoncangkan. Amin. Oke, ayat yang ke-15.
Kemudian perempuan itu menurunkan mereka dengan tali melalui jendela. Tetapi ayat yang ke-14 dia katakan begini, 14. Lalu jawab kedua orang itu kepadanya, nyawa kamilah jaminan bagi kamu, asal jangan kau kabarkan perkara kami ini. Apabila Tuhan nanti memberikan negeri ini kepada kami, maka kami akan menunjukkan terima kasih dan setia kami kepadamu. Dia minta keselamatan. Di ayat-ayat yang di atas itu saudara-saudara lihat, dia minta keselamatan hidupnya dan seisi rumahnya. Sehingga menurut cerita ini saudara, para pengintai meminta kau harus taruh yang namanya tali kermisi yang warnanya merah sebagai tanda perjanjian. Kalau nanti mereka menyerang yang namanya Yeriko, Rahab dan seisi rumahnya diselamatkan. Kau dan saya sudah punya yang namanya tali kermisi, yaitu kuasa darah Yesus. Jadi tetaplah percaya, keselamatan itu ada padamu, keselamatan ada pada saya. Tetapi belajarlah terus mendengar dan mendengar. Karena iman itu timbul dari pendengaran, pendengaran firman Tuhan. Dan jangan takut, apapun yang terjadi hari-hari ini pasti selesai. Dan engkau dan saya pasti diselamatkan. Setuju, katakan amin. Mari kita pejamkan mata, kita berdoa. Mari pemain musik silahkan. Kita akan angkat satu pujian bersama-sama. Bapak terima kasih, kami mengucap syukur. Kasih setia yang daripada Engkau senantiasa ada pada kami Tuhan. Kami tahu bahwa Engkau adalah Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang maha dalam segala sesuatunya. Kami tahu setiap hari kami ditolong Tuhan. Setiap hari kami tidak pernah ditinggalkan. Sekalipun terkadang kami berpikir bahwa kami sudah ditinggalkan. Tidak ada satupun pertolongan yang akan datang. Mujizat sudah tidak ada. Tapi kami mau berkata hari ini bahwa kami mengenal siapa Allah kami. Allah kami adalah setia. Allah kami adalah Bapa yang baik, Gembala yang baik, sahabat yang baik, yang tidak akan pernah meninggalkan buatan tangannya, tidak pernah meninggalkan orang-orang yang berseru kepadanya. Oleh sebab itu hari ini kami mau taruh kedua tangan kami di dada. Kami mau berseru kepada Engkau, dan kami yakin dan percaya. Kami mau berkata, aku tahu bahwa Allahku hidup. Kalau Rahab saja mengenal siapa Allah yang hidup, maka kami hari ini mau berkata, aku mengenal Allahku yang hidup, yang kupanggil dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Tuhan yang hidup itu tetap ada bersama denganku. Dalam setiap perjalanan langkah kakiku tidak akan pernah meninggalkan. Mari saudara, ketika kau taruh kedua tanganmu di dada, semua unek-unekmu, semua pemikiran-pemikiran yang negatif, curahkan di hadapan Tuhan. Dia akan menggantikan dengan aliran air hidup yang baru. Dia akan memberikan kepadamu dan saya urapan yang baru, kasih sayang yang senantiasa baru setiap hari. Sehingga engkau tidak hanya memikirkan dirimu sendiri, tetapi kita akan mulai berpikir bagaimana hidup kita menjadi berkat yang mau membawa keselamatan bagi keluarga kita, bagi teman-teman kita. Kita tidak menebarkan rasa takut kepada siapapun di hari-hari ini, tapi kita membangkitkan satu kekuatan bagi setiap orang yang ada sekeliling kita dengan berkata, jangan takut, Tuhan kita hebat. Amen. Dulu Amen. Di keadaan yang tersulit sekalipun, tangan Amen. Tuhan tetap menolong. Hari ini pun tangan Tuhan tetap menolong. Amen. Besok bahkan sampai selama-lamanya, tangan Amen. Tuhan tidak akan pernah kurang panjang untuk menolong orang-orang yang berseru kepadanya. Amen. Amen. Terima kasih Bapak, terima kasih. Glory Jesus. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, oh, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti.
indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Kami bersama-sama Tuhan angkat kedua tangan kami dan berdoa memberkati bangsa kami Tuhan. Kami yakin dan percaya tangan kasih Tuhan ada atas Indonesia. Indonesia akan mengalami hal-hal yang baik. Amin, Apa yang amin. dirindukan oleh Bapak Jokowi Tuhan bulan Mei akan mengalami penurunan angka daripada yes. orang-orang yang terserang COVID-19 terjadi di dalam nama Yesus. Kami yakin dan percaya kalau tangan manusia tidak sanggup untuk mengerjakannya, masih ada tangan Tuhan yang Amin, penuh dengan amin, kuasa yes. akan turun Amin, Tuhan. memberhentikan segala sesuatu yang Amin. ada. Biarlah Tuhan apa yang menjadi rencana-Mu kehendak-Mu terjadi atas bangsa kami. Begitu juga gereja-gereja-Mu Tuhan, dipulihkan, dibangkitkan, dibersihkan Tuhan. Di dalam masa-masa perenungan ini kami boleh menyadari bahwa sesungguhnya ibadah itu mendatangkan keuntungan bagi kami. Amin, Dan yes. buat kami tetap rindu, haus, lapar akan Engkau. Satu kerinduan yang menekan di dalam diri kami. Dan ketika semuanya selesai, kami bisa beribadah dengan api yang baru. Amin. Kami beribadah Amin. dengan sukacita. Kami Amin. beribadah Tuhan dengan kerinduan, kehausan, kelaparan Tuhan. Ya, Kami yakin dan Tuhan. percaya itu menyenangkan hati Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang sakit Tuhan. Mungkin mereka COVID ataupun sakit biasa. Tapi kami yakin dan percaya dimanapun anak-anak-Mu berada, tangan kuasa Tuhan menjamah oleh bilur darah Ya, Yesus amin, disembuhkan. Yes, Sehingga setelah yes. selesai ini ada banyak kesaksian. Ya. Nama Tuhan dimuliakan. Ya. Yang mengalami PHK, yang mengalami kesulitan ekonomi, biarlah Tuhan orang-orang yang mengandalkan Engkau berseru kepadamu, alami pertolongan, alami mujizat lewat tingkah laku yang Tuhan sudah buka bagi orang percaya. Terima kasih Bapa. Kami selesai dengan ibadah ini, tapi kami yakin dan percaya kasih setia Tuhan menyertai kami, anugerah Tuhan menyertai kami. Setiap kami yang percaya kepada Engkau dan melakukan firman-Mu akan jadi kepala dan bukan ekor. Amin. Terus naik dan tidak akan pernah menjadi turun. Amin. Lumbung-lumbung kami diisi penuh melimpah ruah, kirbat anggur kami meluap-luap. Apa Amin. saja yang kami kerjakan bersama dengan Tuhan dibuat berhasil. Amin. Diadakan penjagaan, penghadangan dalam seluruh kehidupan kami. Tidak ada satupun anak panah musuh mempan atas kami. Ya. Tidak ada sakit penyakit yang boleh menjamah keluarga kami. Ya. Dan kami yakin dan percaya apapun yang kami perlukan, kami butuhkan, Tuhan sudah sediakan jauh lebih dahsyat, jauh lebih hebat dari apa yang kami bisa minta. Terima kasih Bapak, tetap adakan kesatuan dalam gereja-Mu, kesatuan dalam keluarga rumah tangga. Ya. Karena di dalam kesatuan ada kuasa yang dahsyat. Amin. Tuhan. Terima kasih Bapak, pada akhirnya berkat Abraham, Ishak dan Israel menyertai setiap kami sejak hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Ya. Dimanapun kami berada, kami terima berkat dengan ucapan syukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Anda telah bergabung dengan online service GBI Berkat Bagi Bangsa. Kami harap firman yang dibagikan hari ini dapat menjadi berkat bagi Anda dan keluarga. Mari kita saling menguatkan dan menyebarkan pengharapan baru dengan membagikan video ini. Apabila saudara ingin tahu lebih lanjut tentang pelayanan GBI Berkat Bagi Bangsa atau dukungan doa, saudara dapat menghubungi gereja melalui informasi di video ini. Sampai jumpa di online service berikutnya, dan Tuhan Yesus memberkati.